Pocong di kuburan keramat. Bagian 1. Larangan yang dilanggar. Desa Banjarwangi terkenal tenang dan sejuk, dikelilingi oleh hutan bambu dan kebun teh yang menghijau sepanjang mata memandang. Tapi di balik keindahan itu, ada satu tempat yang tak seorang pun berani sentuh, kuburan keramat Ki Arya Lelana, terletak di ujung barat desa, tersembunyi di balik bukit dan rumpun bambu yang rapat. Orang tua dulu selalu bilang, jangan pernah lewat situ saat maghrib. Apalagi berisik. Apalagi menginjak batu nisan di bagian tengah. Bisa dikutuk pocong. Reno, 27, seorang pemuda perantau yang baru saja kembali ke desa setelah gagal mengadu nasib di kota, menganggap semua itu tak lebih dari cerita lama untuk menakut-nakuti. Ia tinggal kembali di rumah peninggalan orang tuanya, tepat di dekat jalan setapak menuju kuburan keramat itu. Suatu malam, Reno yang tengah mabuk usai pulang dari warung remang-remang, lewat jalan pintas yang melintasi pekuburan itu. Ia merokok sambil tertawa-tawa sendiri, dan saat melangkah lewat nisan besar di tengah makam, ia tanpa sadar menendangnya keras. Ngapain juga kuburan dikeramatkan? Kalau udah mati ya mati aja. Makan tanah juga, serunya sambil tertawa. Tapi tak lama setelah itu, angin berhenti bertiup. Semua suara hutan hilang. Hening. Suara jangkrik pun seperti disedot lenyap. Kemudian, terdengar suara sobekan kain dari arah belakang. Saat Reno menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun langkahnya mulai terasa berat. Seperti ada yang menempel di punggungnya. Dan dari sudut matanya, ia mulai melihat sesuatu yang putih, loncat-loncat perlahan di antara batu nisan. Bagian 2, teror dimulai. Keesokan harinya, Reno merasa tubuhnya lelah seperti habis berlari jauh. Ia mengira hanya efek mabuk. Tapi malam berikutnya, saat mencoba tidur, ia mendengar suara kain diseret. Bukan satu kali, tapi berulang, seakan-akan ada yang berjalan di lantai rumahnya dengan tubuh dibungkus kain kafan. Di luar jendela kamarnya, ia melihat jejak tanah basah. Padahal tak hujan semalam. Lalu ia mendengar ketukan di pintu, pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Reno membuka pintu dengan emosi. Siapa sih ganggu mulu tengah malam? Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang bertiup dingin. Namun saat ia menutup pintu, dari arah kamar mandi terdengar suara pelan. Reno, kamu sudah membangunkanku. Suaranya berat. Parau. Reno membeku. Ia berjalan pelan ke kamar mandi sambil membawa obor kecil. Tapi saat membuka pintu, tak ada apa-apa. Hanya kamar mandi kosong. Lantai basah dan lumpur. Bagian 3, Mbah Salim dan rahasia kuburan. Ketakutan membuat Reno akhirnya menemui Mbah Salim, seorang tetua desa yang dikenal punya pengetahuan soal hal-hal gaib. Rumah Mbah Salim berada di pinggir sawah, penuh asap dupa dan bau kemenyan. Saat Reno baru hendak bicara, Mbah Salim sudah menyambutnya dengan tatapan berat. Kamu menendang nisan Ki Arya, ya? Reno terdiam. Tak mengiyakan, tak menyangkal. Ki Arya Lelana bukan orang sembarangan. Ia penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia para arwah gentayangan. Makamnya bukan cuma kuburan, tapi portal. Dulu, pocong-pocong dari segala penjuru dimakamkan di sana agar tak mengganggu manusia.
Tapi kalau kau ganggu, segel itu bisa lepas. Reno berkeringat dingin. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang sudah terlambat. Yang mengejarmu bukan cuma satu pocong, tapi ratusan. Bagian 4, Malam Berdarah. Malam itu, Reno memutuskan menginap di rumah. Ia menaburi garam di sekitar ranjang, membakar kemenyan seperti yang disarankan Mbah Salim. Tapi suara dari luar semakin menjadi. Tangisan, rintihan, tawa cekikikan kecil seperti anak-anak. Tepat tengah malam, semua lampu padam. Angin berhembus kuat dan pintu rumah bergetar hebat. Reno menahan pintu dari dalam sambil berteriak ketakutan. Dari jendela, terlihat satu sosok putih berdiri. Tak bergerak. Wajahnya dibungkus kain kafan tapi sobek di bagian mulut, memperlihatkan gigi penuh tanah dan cacing. Sosok itu mulai mendekat, dengan cara meloncat. Pelan. Tapi terus mendekat. Dari balik dinding, terdengar bisikan lain. Kuburanku diinjak. Lalu muncul 2, 3, 10 pocong dari berbagai arah, mengepung rumah Reno. Mereka muncul dari lantai, dari dinding, bahkan dari loteng. Kain kafan mereka compang-camping. Ada yang tanpa mata, ada yang kepalanya miring patah. Reno mencoba kabur, tapi saat sampai di pintu belakang, ia terpeleset. Tepat di bawahnya adalah tanah. Bukan lantai. Tanah kuburan. Ia sudah tak berada di rumah lagi. Reno berdiri, melihat sekeliling. Ia kini berada di kuburan keramat. Tapi suasananya seperti di alam lain. Langit merah tua, angin membawa bau anyir, dan batu nisan berserakan seperti baru digali. Satu persatu pocong mendekat. Di tengah mereka, berdiri sosok lebih besar, berjubah kafan merah. Wajahnya bukan manusia, melainkan tengkorak hitam menghitam dengan 2 mata menyala merah. Itulah Ki Arya Lelana. Kamu sudah membangunkan gerbang antara dunia, katanya. Kini kamu akan menjadi penjaga yang baru. Bagian 5, Tumbal. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Reno dalam kondisi terbuka. Di dalamnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi lantai kayunya berlubang, memperlihatkan lubang tanah sedalam 3 meter. Di sekeliling lubang, tertulis dengan darah. Jangan ganggu yang sudah mati. Sejak saat itu, suara pocong meloncat-loncat makin sering terdengar. Banyak warga yang lewat jalan belakang sering merasa diikuti. Beberapa melihat kain kafan tersangkut di dahan pohon. Bahkan seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan mata melotot dan tubuh kaku seperti dicekik. Mbah Salim pun berkata, Reno sudah jadi tumbal. Tapi gerbang itu belum tertutup. Selama tidak ada yang menutupnya kembali, mereka akan terus datang. Warga pun beramai-ramai memagari makam Ki Arya Lelana dengan pagar besi dan mantra-mantra dari para kiai. Tapi konon, jika kau lewat sana saat malam Jumat Kliwon dan mendengar bisikan, "Aku belum tidur," maka sebaiknya kau lari. Karena itu berarti pocong-pocong di kuburan keramat sedang keluar mencari jiwa baru.